Selamat datang di podcast Orang Kita. Topik tentang siapa yang lolos ke DPR RI menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir ini berkenaan dengan pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum 2024. Podcast Orang Kita telah menyampaikan 1-2 episode berkaitan dengan caleg-caleg terpilih yang melenggang ke Senayan, termasuk podcast episode 13 calon anggota DPR RI dari Dapil 1 dan Dapil 2 serta 4 caleg DPD RI yang juga lolos ke Senayan 1 pekan atau 10 hari yang lalu. Dan hari ini kami akan menyampaikan rekapitulasi akhir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari 2 dapil, Dapil NTT 1 dan Dapil NTT 2. Mari kita memulai dengan Dapil NTT 1. Dapil NTT 1 terdiri atas pemilih atau konstituen dari seluruh kabupaten di daratan Flores dan juga Kabupaten Lembata serta Kabupaten Alor. Jadi 10 kabupaten di Dapil NTT 1 telah memilih dan menentukan inilah 6 anggota legislatif DPR RI pilihan NTT Dapil 1. Yang pertama, Andreas Hugo Parera dari Partai PDI Perjuangan meraih 173.000 suara individu dengan akumulasi suara partai 250.000. Andreas Hugo Parera menjadi petahana yang berhasil menduduki nomor 1 untuk perolehan suara DPR RI Dapil 1 Nusa Tenggara Timur. Politisi senior dari PDIP asal Kabupaten Sika ini akan mewakili Nusa Tenggara Timur di Senayan. Pak Andreas Hugo Parera pernah di beberapa komisi, terakhir sebelumnya pernah di Komisi 1. Saya juga pernah berurusan dengan beliau ketika beliau di Komisi 1 mengurusin Kominfo, pernah beberapa kali narasumber ketika pemilihan di sekitar tahun 2019. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Andreas Hugo Parera, bahkan beliau pernah juga menjadi narasumber pada podcast Orang Kita beberapa waktu lalu di Senayan. Kursi kedua diraih oleh Bapak Ahmad Yohan. Ahmad Yohan adalah politisi Partai Amanat Nasional. Perolehan suara pribadi beliau pada pemilihan legislatif tahun ini adalah 84.000 dengan akumulasi suara PAN di Dapil NTT 1 159.000. Ahmad Yohan adalah petahana. Kami sempat menghubungi beliau beberapa kali, sempat ada janjian untuk podcast, namun belum berkesempatan. Kami akan mengundang beliau dalam beberapa waktu ke depan untuk menyampaikan pandangannya, apa gagasannya untuk Nusa Tenggara Timur yang telah ia lakukan pada periode yang lalu, dan apa yang masih menjadi catatan, masih menjadi hutang untuk diteruskan pada periode 2024-2029. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional yang meraih kursi kedua Dapil NTT 1. Kursi ketiga diraih oleh Bapak Beni K. Harman, politisi senior Partai Demokrat. Ini kali keempat beliau menjadi anggota DPR RI mewakili Flores, Lembata, dan Alor. Beni K. Harman kita tahu adalah tokoh yang sudah menjadi tokoh nasional, membidangi bidang ilmu hukum, di mana S1, S2, S3-nya beliau dapatkan dari Universitas Indonesia, kampus bergengsi di tanah air, dan kemudian sempat mendirikan YLBHI di tahun-tahun awal setelah lulus dari Universitas Indonesia, dan kemudian kita tahu dalam 2 dekade terakhir ini menjadi politisi untuk Partai Demokrat. Kita ucapkan selamat Bapak Beni K. Harman. Beni K. Harman mendapatkan suara 79.000 raihan pribadi dan 141.000 akumulasi suara partai. Kursi keempat Dapil NTT 1 Dipo Nusantara dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Pak Dipo Nusantara meraih suara 73.000 untuk raihan pribadi dengan akumulasi suara partai 153.000. Pak Dipo Nusantara adalah petahana yang kembali terpilih pada periode 2024-2029. Sama seperti Bapak Ahmad Yohan, kami sudah sempat menghubungi beliau untuk kemudian kami undang menjadi narasumber, namun karena beliau kemarin cukup sibuk di dapilnya, nanti mungkin setelah pemilihan legislatif ini beliau akan kami undang kembali untuk menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan pada periode yang lalu, kemudian catatan-catatan atau hal-hal yang masih perlu diperbaiki yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Flores, Lembata, dan Alor yang menjadi daerah atau dapil beliau. Kita lanjutkan kursi nomor 5 Dapil NTT 1. Bapak
Melkias Markus Mekeng, politisi Partai Golkar, politisi sangat senior. Mungkin bisa jadi ini pemilu terakhir beliau. Kalau kita dengar dalam beberapa perbincangan publik, beliau mendapatkan raihan 67.000 suara pribadi dengan akumulasi suara partai 127.000. Kita tahu Bapak Melkias Markus Mekeng mungkin sudah 5 kali, 2 dekade lebih menjadi perwakilan kita ke Senayan, dan kita sama-sama tahu perjuangan dia untuk beberapa isu yang kemudian menyebabkan beliau terpilih kembali kali ini untuk kali kesekian. Ya, beliau usianya cukup lumayan senior dan kita mendoakan beliau tetap sehat selalu. Melkias Markus Mekeng, kita harapkan di tahun-tahun mendatang atau di pemilihan legislatif mendatang mungkin ada kader-kader Golkar yang baru yang akan meneruskan perjuangan Bapak Melkias Markus Mekeng. Karena ya, memang beliau sudah cukup senior. Kita lanjutkan kursi nomor 6, Dapil NTT 1, Ibu Julie Sutrisno Laiskodat, Partai Nasdem, dengan raihan pribadi 57.000 suara dan akumulasi suara partai 131.000 suara. Ibu Julis Laiskodat adalah petahana setelah sebelumnya di tahun 2019 terpilih karena PAW, karena nomor 1 Nasdem pada 2019 adalah Bapak Johnny G. Plate yang ditunjuk menjadi Menkominfo oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ibu Juli yang kita tahu juga adalah istri dari Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, Gubernur NTT 2018-2023. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Julie Sutrisno Laiskodat yang mendapatkan raihan suara nomor 6 di Dapil NTT 1. Itulah secara umum 6 anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur 1 yang meliputi 10 kabupaten di Daratan Flores, Lembata, dan Alor. Selanjutnya, kita memasuki anggota DPR RI terpilih dari Dapil NTT 2. Dapil NTT 2 terdiri atas kabupaten-kabupaten di Daratan Timur, Sabu, Raijua, dan Rote, serta kabupaten di Daratan Sumba. Ada 7 kursi yang diperebutkan oleh sejumlah caleg. Siapa saja yang kemudian terpilih oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Dapil 2, berdasarkan rekapitulasi akhir, inilah 7 nama anggota legislatif DPR RI Dapil NTT 2. Yang pertama, kursi pertama diraih oleh Bapak Melki Lakalena, Partai Golkar, dengan raihan suara 251.000. Melki Lakalena sama-sama kita tahu adalah petahana, anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 di tahun 2019 hingga nanti berakhir di Oktober 2024 dan kembali terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota DPR RI. Beliau berasal dari Kabupaten Ende, di saat ini menjadi fungsionaris Partai Golkar, Ketua DPD Provinsi NTT. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Pak Melki Lakalena yang juga dalam beberapa pemberitaan digadang-gadang menjadi salah satu kandidat menteri di aspek yang satu, tapi di aspek yang lain juga menjadi salah satu kandidat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kursi kedua anggota DPR RI Dapil NTT 2 diraih oleh Ibu Ratu Wula dari Partai Nasdem dengan raihan 205.000 suara. Di podcast orang kita sebelumnya, di kisaran suara waktu itu yang masuk 47 hingga 50%, data yang kami rekap saat itu masih dipimpin oleh Victor Bung Tilu Laiskodat. Ternyata di akhir rekapitulasi, Victor Bung Tilu Laiskodat harus mengakui keunggulan Ibu Ratu Wula, sang petahana. Kami juga sekaligus mengoreksi salah satu episode podcast kami yang menyatakan bahwa di 2019 hingga 2024, partai yang meloloskan 2 anggotanya di Dapil NTT 2, kami sebutkan di episode tersebut adalah Partai Demokrat. Itu keliru, seharusnya Partai Nasdem. Dan demikian kekeliruan kami koreksi. Jadi pada pemilu 2019 ada 2 partai di Nusa Tenggara Timur yang meloloskan 2 calonnya, yakni Partai PD Perjuangan dan Partai Nasdem. Dan kali ini perubahan konstelasi terjadi. Siapakah partai yang berhasil meloloskan 2 calonnya? Kita ikuti hingga akhir podcast ini. Kursi nomor 3, Bapak Eston Foenai dari Partai Gerindra
dengan raihan 203.000. Ini mantan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dan beliau terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra dengan raihan 203.000. Kursi nomor 4 kembali diraih oleh petahana Ibu Anita Yakoba Gah dari Partai Demokrat dengan raihan 199.000 suara. Anita Yakoba Gah adalah petahana dari Partai Demokrat yang telah beberapa kali mewakili Dapil NTT 1 ke Senayan. Kami mungkin pada waktunya nanti juga akan mengundang beliau. Kami akan datang ke Senayan untuk mendapatkan gambaran, cerita, sharing untuk bagaimana perjuangan beliau untuk mewakili Nusa Tenggara Timur, khususnya Dapil NTT 2. Kursi kelima diraih oleh Bapak Yohanes Franciscus Lema atau Ansi Lema dengan raihan 194.000 Partai PDI Perjuangan. Jika di tahun 2019 PDI Perjuangan berhasil mendapatkan 2 kursi ke Senayan, yakni Bapak Herman Heri urutan nomor 1 dan kursi kedua Bapak Ansi Lema, maka di tahun 2024 ada penurunan cukup signifikan dari raihan PDI Perjuangan. Kali ini dari Dapil NTT 2 PDI Perjuangan hanya mengirimkan 1 anggota DPR RI, yakni Bapak Yohanes Franciscus Lema. Calon urut nomor 2, putra dari Bapak Herman Heri, belum berhasil untuk periode kali ini. Kita lanjut ke kursi nomor 6, diraih oleh Bapak Usman Husin, Partai PKB, 100.000 suara. Bapak Usman Husin, kami belum mendapatkan informasi. Mungkin pada waktunya nanti kami akan cari data lebih lengkap. Bapak Usman Husin, anggota legislatif terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa dari Dapil NTT 2. Dan kursi terakhir, kursi ke-7 kali ini diraih oleh Partai Golkar. Sebelum kami menyampaikan nama, kami ucapkan selamat kepada Bapak Melki Lakalena atas pencapaian ini, kesuksesan ini, memimpin Golkar Nusa Tenggara Timur sehingga kemudian bisa mendapatkan 2 kursi di Dapil NTT 2 dan 1 kursi di Dapil NTT 1. Jadi kali ini Partai Golkar mengirimkan 3 anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur. 1 dari Dapil NTT 1, Bapak Melkias Markus Mekeng, dan 2 dari Dapil NTT 2. Siapakah? Kursi ke-7 diraih oleh Gavriel Putranto Novanto dengan raihan suara 83.000. Kita tahu bahwa Gavriel adalah putra dari Bapak Setia Novanto, mantan anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 dan bahkan pernah menjadi ketua DPR RI sebelum ada kasus hukum yang menjeratnya beberapa waktu yang lalu. Demikian 7 nama anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 yang terdiri atas kabupaten-kabupaten di daratan timur, Rote, Sabu, Raijua, dan kabupaten-kabupaten di daratan Sumba. Dengan demikian, kami telah melengkapi 13 nama anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur. 6 dari Dapil NTT 1 dan 7 dari Dapil NTT 2. Tentu saja, pelantikan anggota DPR RI baru akan dilaksanakan pada Oktober 2024 nanti. Kita doakan sukses untuk ke-13 calon, selamat berjuang mewakili kepentingan Nusa Tenggara Timur, kepentingan Flubamora. Jangan hanya omon-omon, pastikan benar-benar bersuara untuk Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.